Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina kita masuk pada poin yang ketiga. Yang pertama kemarin kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga khasyatullahi azza wa jalla wa taqwahu. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqahu fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Fazakarallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayat umuran la yahsul fawzu wa la najatu wa la falahu illa biha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang mana seorang tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan, keselamatan kecuali harus dengan menjalankan perkara tersebut. Ta'atullah wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa qad taqaddama. Yang pertama mentaati Allah, yang kedua mentaati Rasulullah, dan wal amrul akhirati huma, dan perkara terakhir adalah khasyatullahi wa taqwa. Takut kepada Allah Ta'ala serta bertakwa kepadanya. Itu juga akan disebutkan tentang apa itu takwa. Dan takut khasyatullah. Khasyah adalah takut yang dibarengi dengan ilmu. Takut yang didasarkan dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa
Dan perkataan ulama yang lain, man kana billahi a'raf kana lahu akhsha. Barang siapa seorang yang dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari takut ini, maksud dari takut adalah takut yang ibadah. Takut yang ibadah, karena takut itu bermacam-macam. Takut itu bermacam-macam. Di antaranya yang pertama ada takut yang tabi'i. Takut tabi'i atau takut secara tabiat gitu ya. Ini takut tabiat manusia, dan takut yang ini boleh seorang itu takut yang tidak kepada Allah Ta'ala. Contohnya orang yang takut kepada hewan buas gitu. Misalnya seorang yang takut kepada ular. Kemudian seorang yang takut kepada api yang besar, misalnya kebakaran, dia takut. Ini takut yang tabiat. Takut yang ini takut yang diperbolehkan, tidak mengapa. Takut seperti itu. Takut kepada preman misalnya, ya, ini juga takut yang tabiat. Ini tidak tercela gitu ya. Jika sebabnya itu jelas, jadi memang dia takutnya pada sesuatu yang barangkali dia tidak bisa menguasainya. Takut kepada macan. Kita kan sama macan itu kan kemungkinannya menang atau kalah. Jadi yang ditakuti jelas. Ini takut yang tidak tercela karena sebabnya jelas. Tapi kalau seorang laki-laki takut kepada apa ya misalnya, takut kepada kucing misalnya. Laki-laki secara umum takut banget sama kucing. Betul ya saya. Nah, seorang laki-laki tapi takut kepada kucing. Ini takutnya namanya pengecut gitu. Karena takutnya ini sebabnya ini kan sebab yang dia sama kucing jadi kemungkinannya menang dia. Kalau takut sama macan, buaya, oke lah. Dan takut dengan kucing, laki-laki, kalau perempuan yang takut sama ular, dia takut tabiatnya wanita sendiri. Nggak seperti itu. Tapi kalau takut buat saya yang sebabnya jelas dan dia itu kemungkinan lebih kuat itu, maka takutnya tidak tercela. Kalau takutnya kepada sesuatu yang sekedar sangkaan atau sebabnya lemah gitu, itu takutnya namanya pengecut. Takutnya pengecut, tidak pemberani. Jadi tidak tercela, kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, takut yang maksiat. Takut yang maksiat, maksudnya rasa takut yang menyebabkan seorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Takut yang maksiat ini seorang yang takut menyebabkan rasa takutnya itu menyebabkan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Contohnya seorang karyawan misalnya takut kepada atasannya, orang takut kepada orang lain, kemudian
menyebabkan dia melakukan kemaksiatan. Kemudian takut yang ibadah, ketiga, takut yang ibadah adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan kerendahan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang ibadah itu takut yang dibarengi dengan pengagungan pada yang ditakuti, perendahan diri, tazallul. Kita takut kepada Allah Ta'ala, itu kita takut dibarengi dengan mengagungkan Allah. Takut yang dibarengi dengan kita merendahkan diri. Takut yang dibarengi dengan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Ini takut yang ibadah. Makanya beda takut ibadah ini, takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada hewan buas. Beda atau sama? Berbeda. Rasanya ini lebih, rasanya kan berbeda. Dan juga dampaknya juga berbeda. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau rasa takut kita besar, itu kita semakin mendekat kepada yang ditakuti, kepada Allah Ta'ala. Ini nomor satu. Kita takut kepada Allah bukan semakin menjauh, tapi kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, mentaati perintah, menjauhi larangan. Ya, takut ibadah ini menjadikan kita ya semakin dekat dengan yang ditakuti. Takut yang ibadah. Adapun takut yang tabiat tadi, takut kepada ular berbisa. Kita kan takut menjauh atau mendekat lawan? Menjauh. Tentu menjauh. Menjauh dari ularnya. Kabur. Itu makanya takut ini beda. Dan takut yang jenis ini, takut ibadah ini hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang ini, jadi kita harus takut ini kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Tidak boleh orang takut kepada jin yang dibarengi dengan ketundukan, perendahan diri, pengagungan kepada jin tidak boleh. Jin itu makhluk Allah Ta'ala yang sama, sebagaimana manusia yang punya kewajiban untuk ibadah. Seperti itu. Jadi takut yang ibadah ini harus kita serahkan kepada Allah saja. Seperti saya sebut, di antara bentuk ibadah, misalnya dari kitab Ushul Salasah juga ada, adalah rasa harap, roja, dan juga rasa takut, itu juga ibadah. Dan gimana prakteknya? Gimana melakukannya rasa takut ini? Jawabnya dengan rasa takut dan ibadah. Yang kita jelaskan. Rasa takut kita kepada Allah Ta'ala yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah, perendahan diri kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Itu takut yang ibadah. Takut ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Ta'ala, kepada pohon beringin tidak boleh. Takut sampai dia mengagungkan pohon beringin, kemudian juga merendahkan diri, tunduk pada pohon beringin. Ada apa dengan pohonnya? Ya sekedar pohon saja. Karena makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Seperti itu. Ini takutnya ini takut yang ibadah. Kemudian takut yang seperti ini juga kalau dia takutnya ini mencegahnya dari kemaksiatan, maka itu bagus.
putus asa, seakan-akan tidak ada harapan baginya untuk selamat dari azab. Yang seperti ini juga tidak benar. Seperti ini juga tidak benar. Seseorang jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kemudian yang keempat adalah takut yang tersembunyi atau takut sirriyun, khaufun sirriyun, takut yang tersembunyi. Takut yang sir atau tersembunyi maksudnya adalah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut yang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan selain Allah itu bisa mendatangkan atau memberikan manfaat atau mendatangkan keburukan. Takut pada selain Allah dan diyakini selain Allah itu bisa yanfa' wa yadur, bisa mendatangkan kebaikan atau bisa mendatangkan keburukan. Ini takut yang syirik besar ya. Takut yang syirik besar. Takut ini bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Misalnya seorang yang dia takut melewati sebuah batu yang besar atau pohon yang besar, takut lewat jembatan yang angker katanya, karena nanti penunggunya, libatnya, ini bisa mendatangkan keburukan. Ini takut khaufun sirriyun. Takut yang ini tidak boleh. Ini takut syirik, takut yang hukumnya syirik besar. Jadi meyakini selain Allah bisa mendatangkan kebaikan, menolak kebaikan, mendatangkan keburukan atau menolak keburukan, itu tidak boleh. Karena yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kebaikan adalah Allah saja. Yang bisa mendatangkan keburukan dan menolak keburukan juga hanya Allah saja. Harusnya kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Makna dari mentauhidkan Allah yang kita bahas, ifradullah Ta'ala fima huwa min khasaisillah, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam segala hal yang memang khusus bagi Allah. Tauhid secara umum adalah menjadikan Allah satu-satunya dalam segala hal yang memang khusus bagi Allah. Menjadikan Allah satu-satunya dalam segala hal yang memang khusus bagi Allah. Misalnya, yang memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala saja yang bisa. Berarti harus kita yakini, kita jadikan Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Tidak boleh diyakini ada yang lain selain Allah bisa memberikan rezeki, tidak boleh. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat, mungkin nanti terapi, ruqyah dan sebagainya, itu sebab saja. Tapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Maka kita khususkan ini hanya Allah yang bisa melakukan, selainnya tidak bisa. Nah, dalam takut yang hukumnya syirik besar ini, seorang meyakini sesuatu selain Allah itu bisa mendatangkan kebaikan, menolak kebaikan, atau mendatangkan keburukan dan menolak keburukan. Berarti dia menjadikan tandingan bagi Allah. Itu maksudnya menjadikan tandingan itu. Dipersekutukan. Ya ini ada yang lain selain Allah
bisa melakukan sesuatu yang khusus bagi Allah. Itu namanya kesyirikan. Bisa dipahami atau betul ini? Bisa. Salah bisa ya? Iya. Kalau betul tangan sebelah kanan itu sebelah kirinya. Makanya seorang itu tidak boleh dia ketika melewati jembatan kemudian klakson. Apa gunanya klakson? Di jembatan yang sepi katanya agar kalau maksudnya klakson makanya itu ada kucing yang lewat supaya dia itu minggir dari jalan di klakson nggak apa-apa, tujuannya itu. Itu kayaknya ada orang yang jalan di tengah jalan di klakson supaya minggir. Saya naik motor mau lewat itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kemudian klakson, istilahnya nyuwun sewu gitu ya. Itu yang tidak boleh. Berarti dia punya keyakinan tertentu. Wah ini kalau saya nggak klakson, nggak permisi, nggak nyuwun sewu, wah ini bisa kena madharat, bisa kena bahaya. Keyakinan ini, keyakinan yang syirik, namanya khauf syirik. Khauf yang syirik, punya bahkan syirik besar. Meyakini selain Allah bisa mendatangkan bahaya. Contohnya yang lain banyak ya. Baik itu nanti ya jimat-jimat ya. Takut kepada jimat-jimat sehingga nanti ada yang dimandikan atau dibungkus, dikasih makan dan lain sebagainya. Atau nanti takut ketika ke pantai tidak boleh memakai baju warna apa? Dengan kertas. Dengan takut membuat pakai baju warna hijau. Takut. Apa? Selain itu ada warna lagi apa tuh? Enggak ada ya? Merah. Merah. Yang lain? Udah ulap. Ini juga termasuk keyakinan yang tidak benar. Keyakinan yang tidak benar. Seharusnya tidak mengapa memakai pakaian yang warna apapun. Ketika kita di pantai maupun ya di mana. Jadi ya takut bahwa ini di pantai saya pakai kaos atau baju celana warna hitam saja, warna coklat biar aman. Belum apa bedanya? Warna hijau, kuning dan sebagainya. Ya, khawatirnya, takutnya kita di antara jalan keselamatan, faktor keselamatan adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang selamat, orang yang sukses dunia akhirat. Di antara cirinya adalah dia yang beriman dan mereka itu min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang ibadah. Dengan takut itu dibarengi dengan ketundukan kita pada Allah, perendahan diri kita pada Allah. Kemudian juga mengagungkan yang ditakuti Allah Ta'ala. Dengan itu semua kita semakin mendekat kepada Allah dan takut untuk bermaksiat. Ini takut yang ibadah namanya. Wa dzalika anna khasyatallahi subhanahu wa ta'ala tasuqul insana ila tarkil qaba'ih wa fi'li ta'at wal iqbal 'alal ibadat. Dan takut kepada Allah itu khasyatullah itu akan mengantarkan seorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, mengantarkan seorang untuk
melakukan ketaatan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah tadi itu bisa menyetir, mengantarkan orang untuk meninggalkan kemaksiatan dan melakukan amal sholih. Walihada yaqulu Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Oleh karena itu Hasan al-Basri beliau mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang yang beriman itu dia menggabungkan amal sholih, perbuatan baik dengan rasa takut. Dia berbuat baik, betul. Dia beramal sholih, iya. Tapi juga dibarengi dengan rasa takut, rasa khawatir. Khawatir amalannya banyak yang kurang. Khawatir takutnya amalannya ini tidak diterima. Orang yang beriman senantiasa seperti itu. Jadi dia terus tergerak hatinya untuk memperbaiki dirinya, amal ibadahnya. Nah, dia punya rasa takut tadi yang menjadikan dia terus was-was. Nah, ini khawatir, saya ibadah iya sih, tapi kayaknya tadi barusan takbir juga lupa naruh dompet di mana. Sebelumnya dicari nggak ketemu, pas takbir langsung muncul itu semua yang lupa-lupa. Sholat kita aja masih seperti ini kualitasnya. Harus lebih banyak rasa takutnya. Ibadahnya ini soalnya diterima berapa persen ini? Ya setengahnya atau 10 ya 10%-nya. Itu orang yang beriman, menggabungkan amal sholih dibarengi dengan tetap rasa takut, khawatir tidak diterima ibadahnya, khawatir ibadahnya ini masih banyak kekurangannya. Wal munafik jama'a isa'atan wa amna. Adapun orang munafik lawan dari orang beriman, dia menggabungkan antara kemaksiatan dengan rasa aman. Bermaksiat tapi hatinya merasa tentram. Ini kayak apa gambarannya? Munafiknya kayak gini. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap merasa tenang, tidak takut. Poinnya ini pada rasa takut yang ada pada orang beriman. Lawannya tidak ada rasa takut alias ketentraman, ketenangan pada orang munafik, padahal dia maksiat. Harusnya orang maksiat itu lebih khawatir lagi. Orang yang melakukan kebaikan tidak khawatir, orang yang beriman khawatir ibadahnya belum baik, belum sempurna, banyak kekurangan, diterima apa enggaknya ibadahnya. Sedangkan orang munafik yang dia melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi tetap tenang-tenang aja, nyaman aja hatinya. Nah, ini yang penting diperhatikan bagi kita semua, ucapan Hasan al-Basri. Kemudian beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya mereka orang beriman itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Wa khasyatullahi subhanahu wa ta'ala innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Khasyatullah, takut kepada Allah itu bisa terrealisasi, bisa diwujudkan, bisa kita dapatkan dengan kita mengenal, memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Wa ta'amul fi ayatillahil kauniyah wa syar'iyyah. Yang pertama dengan mengenal nama Allah dan sifatnya. Yang kedua dengan seorang dia mencermati
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kauniyah atau syar'iyah. Kauniyah alam semesta secara umum. Itu bisa mendatangkan takutnya kita kepada Allah Taala. Di antaranya adanya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Itu semua di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, bagian dari alam semesta ini. Semua ini tidak mungkin berjalan begitu saja gitu. Tapi ada yang menjalankan. Dan Allah Ta'ala maha mampu, maha bisa untuk menjadikan gerhana matahari, gerhana bulan itu Allah maha bisa. Itu kan kita semakin takut. Roh kita, sesembahan kita seperti ini di antara kekuasaannya. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan ini simple tapi barangkali kita juga jarang gitu untuk mencermati. Misalnya saja pohon mangga, di depan ini kan ada pohon mangga ini. Pohon mangga ini kita kira kalau berbuah, buahnya apa? Buahnya apa? Masa tomat. Buahnya mangga. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pohon mangga, buahnya ya mangga. Jangan katakan, ya mesti emang kayak dari dulu kayak gitu. Bukan kayak gitu. Tapi itu Allah yang memerintahkannya. Allah yang menjadikannya seperti itu gitu loh. Itu bukan biasa-biasa saja. Tapi itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mangga yang kecil itu, dia mangga yang kecil, pencet itu kalau dimakan itu biasanya kecut itu. Gimana? Kecut. Kemudian dari kecut kalau dibiarkan semakin tua nanti akhirnya jadi mangga yang matang, yang sudah masak, rasanya manis. Perhatikan, dari kecut menjadi manis itu bukan terjadi begitu saja, bukan mangganya sendiri yang bisa melakukannya, tapi itu kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang bisa menjadikan mangga yang kecil buahnya menjadi besar kemudian manis lagi? Siapa yang naruh gula di situ? Enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dan yang lain banyak sekali ayat-ayat kaumnya. Ayat syar'iyah, tanda syar'iyah terutama dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sangat banyak sekali. Hikmah dari ibadah yang sangat besar, maslahatnya, kebaikannya bagi kita semuanya. Kita katakan bahwasanya seluruh perintah Allah Ta'ala baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam semuanya kemaslahatan, kebaikan bagi manusia. Sebaliknya, seluruh kemaksiatan, seluruh larangan yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam semuanya berdampak buruk, negatif kepada manusia. Sebuah kepastian. Jadi sebuah kepastian. Ibadah, amal ketaatan pasti berdampak baik. Sebaliknya, kemaksiatan pasti berdampak buruk, baik secara fisik bisa jadi, ataupun bisa jadi juga dalam perkara-perkara yang lain, urusan yang lain. Maka Allah mengatakan tidaklah sebuah rumah tangga ada masalah kecuali karena salah satunya bermaksiat kepada Allah atau semuanya. Dan sebenarnya kita bisa mencermati. Kita cermati setiap maksiat yang kita lakukan itu biasanya berefek, berdampak buruk bagi kita. Dan kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi kita. Dan sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala,
sama dengan mendatangkan keburukan, musibah, bencana kepada kita, bahkan kepada keluarga kita. Waliyadzubillah. Di antara dampak keburukan maksiat adalah penghalang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mau memberikan rezeki, tapi kita sendiri yang menghalangi dengan kemaksiatan. Nah, fakullama kana al-'abdu a'dama ma'rifatan billahi subhanahu wa ta'ala kana a'dama khasyatan lahu. Seorang hamba semakin besar, semakin mengetahui, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin takut kepada Allah. Semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, dan dia semakin mendekat kepada Allah. Karena takut yang ibadah ini konsekuensinya menjadikan seorang semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Beda dengan takut yang tabiat tadi. Takut pada ular, takut pada hewan buas, itu kita semakin menjauh. Tapi takutnya kita kepada Allah ini melazimkan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang khosyah. Ini yang khosyah. Jadi takut pada Allah. Yang ketiga ini pembahasannya tentang khosyatullah wa taqwallah. Takut pada Allah dan bertakwa pada Allah. Yang takut sudah. Sekarang kita bahas yang takwa. Wa amma taqwallahi fa hiya jima'u kulli khairin lil 'abdi. Adapun bertakwa kepada Allah, takwa adalah penggabungan dari seluruh kebaikan pada seorang hamba. Seorang bertakwa kepada Allah berarti dia menggabungkan seluruh kebaikan pada dirinya. Karena wahiyya sababun azimun lin najati yaumil qiyamah. Karena ketakwaan tadi dia adalah sebab yang sangat besar, sebab yang sangat mempengaruhi keselamatan seorang pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jelas, tegas. Allah mengatakan yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti pemahaman kebalikannya, orang yang tidak bertakwa tidak diselamatkan. La yamassuhumus su', dan orang yang bertakwa tadi dia tidak terkena azab. Ini kan keselamatan luar biasa, kesuksesan yang sangat besar. Orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah dan tidak terkena azab. Walahum yahzarun, dan mereka tidak bersedih. Tidak bersedih terhadap dunia yang mereka tinggalkan, karena mereka akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik di akhirat kelak. Dan yang mirip juga dengan Allah Subhanahu wa taala, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tidak hanya sekedar orang beriman. Wa kanu yattaqun, maksudnya orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Artinya pembagiannya, orang yang beriman ada yang bertakwa, ada yang tidak. Tapi dia tetap masih punya keimanan. Orang yang dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, dia nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bedanya di situ. Sebagaimana telah kita bahas pembagian orang-orang masuk surga.
Ada tingkatan pertama tanpa azab, tanpa hisab, langsung. Tingkatan di bawahnya dia yang masuk neraka dahulu bisa jadi, tapi dia masih punya iman. Akhirnya dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, orang-orang kufar yang mereka masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ini juga sama. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yakni mereka orang yang bertakwa, orang yang beriman yang bertakwa, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat-ayat yang jelas seperti ini, maksudnya kita juga bacanya juga paham. Kita kan harusnya berusaha untuk menjadi bagian dari orang bertakwa gitu. Itu tidak dibatasi siapa orangnya, namanya, tidak. Tapi ini sifat. Kalau seorang tersifati dengan sifat ini, berarti dia masuk pada golongan ini. Masuk golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang beriman dan bertakwa. Wa taqwa fil asli, takwa secara asal maknanya adalah mahfuzatun minal wiqayah. Takwa artinya adalah perlindungan. Wa man ahsan ma urifat bihi qaul Talqi bin Habibin rahimahullahu taala lamma su'ila sif lana taqwa. Dan pengertian takwa ini yang paling pas barangkali, yang paling indah kata Syaikhul Razak hafizahullah taala, ungkapan dari seorang ulama Talq bin Habib. Beliau mengatakan ketika ditanya, tolong jelaskan kepada kita apa makna takwa. Maka beliau menjawab, at-taqwa amalun bi tha'atillah. Takwa adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, raja'a rahmatillah, dalam rangka mengharapkan rahmatnya Allah, ala nurin minallah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqwa tarku maksiatillah. Takwa adalah meninggalkan maksiat Allah, ini tidak bermaksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, dalam rangka takut terhadap azabnya Allah, ala nurin minallah, dengan petunjuk dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip yang kita hafalkan itu takwa di Talqul Habib, anta malah bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala di atas cahaya dari Allah, dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa anta turka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan takwa dalam artian engkau meninggalkan seluruh larangan Allah di atas cahaya dari Allah, dalam rangka takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih mirip. Intinya takwa itu menjalankan ketaatan, menjalankan perintah dari Allah, dari Rasulnya, dalam rangka kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menjalankan perintah itu, menjalankan ketaatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita menjauhi larangan juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam rangka takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna man adda fara'idul Islam wa wajibatid din wa istanaba muharramat wal asal fa innahu huwan naji al-muflih fid dunya wal akhirah. Dan tidak dilakukan lagi
bagi seorang yang dia menjalankan kewajiban-kewajiban agama, perintah-perintah yang wajib dalam agama, dan dia menjauhi hal-hal yang diharamkan dan kemaksiatan, maka dia orang yang selamat, orang yang beruntung, yang sukses dunia akhirat. Waqad shahha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nu'man ibn Tawqal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nu'man, beliau sahabat, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah?" Bagaimana menurut Anda? Bagaimana pendapat Anda kalau saya menjalankan sholat 5 waktu? Wa haramtul harama, dan saya mengharamkan yang haram. Maksudnya sesuatu kalau diharamkan oleh Allah, dia meyakininya dan dia meninggalkannya. Saya mengharamkan yang haram. Maksudnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia memang meyakininya itu haram dan dia meninggalkan yang haram tersebut. Wa ahlaltul halala, dan saya menghalalkan yang halal. Maksudnya dia meyakini kehalalan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan dia mengamalkannya. Orang ini dia sholat 5 waktu, sholat yang wajib, dan dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Sesuatu halal dia yakini halal, dia jalankan. Ada sesuatu yang haram diyakini haram dan dia meninggalkannya. Adkhulul jannah, apakah bisa saya masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dia menjawab, "Na'am, iya." Ini bisa dibilang minimalis amalnya, ya. Dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Kemudian dia menghalalkan yang halal dan dia mengharamkan yang haram. Kemudian dia bertanya, "A'adkhulul jannah?" Apa aku bisa masuk surga wahai Rasulullah? Hanya dengan amal perbuatan yang seperti ini, yang minimalis ini. Minimalis ini wajib dilakukan, ya. Yang wajib cuma dilakukan, kalau yang larangan ya memang ditinggalkan. Kata Rasulullah, "Nah, bisa, iya, kita bisa masuk surga dengan seperti itu. Bisa masuk surga dengan amalan yang seperti itu." Meskipun nantinya pada prakteknya butuh usaha, ya tetap, ya butuh usaha ini tetap, karena ujungnya memang ladang kita untuk beramal. Ini ladang kita untuk beramal sholih. Karena pun nanti ketika di akhirat adalah panennya. Kalau beramal di dunia ini waktunya. Selama kita masih diberikan waktu, umur, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimanapun kita berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin. Panennya di akhirat kelak, di akhirat itu tinggal penyesalan, tidak ada artinya, khawatirnya seperti itu. Faqulu man jahada nafsahu wa sabbaraha ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat fa inna Allaha sayujihi wa yahdihi ila sawa'is sirat. Setiap orang yang dia berjihad melawan hawa nafsunya dan dia sabar dalam menjalankan kewajiban dan dia sabar dalam menjauhi yang diharamkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya
dan memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Sebenarnya sesimpel itu sih rumusnya untuk selamat dunia akhirat. Prakteknya tentu ada usahanya ya, tapi benarnya itu setiap orang itu bisa untuk menjalankan syariat Islam. Hanya saja pertanyaannya ini mau atau nggak mau gitu ya. Buktinya saja panjenengan memakai jilbab, pakaian yang syar'i yang besar untuk aurat, bisa atau betul? Alhamdulillah bisa. Itu pula dengan sholat yang 5 waktu, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, semua syariat Islam itu mudah. Nah, ini bisa dilakukan oleh manusia, oleh orang. Itu sudah dikira-kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikira-kira. Hanya saja pertanyaan berikutnya, jadi orangnya mau atau tidak mau gitu. Maka sangatlah pantas bagi mereka yang berusaha untuk mencari jalan kebenaran, diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang tidak peduli, bahkan terus di dalam kemaksiatannya, ya maka dia ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sore kita katakan kita ini berjalan di atas keadilan Allah Ta'ala atau di atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beramal sholih ini karena karunia, keutamaan, kebaikan dari Allah kepada kita. Dan kita atau orang ketika dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan keadilan dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang namanya kezaliman dalam hukum Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang dia berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh ingin mencari jalan kebenaran, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan memberikan jalannya. Ini janjinya Allah Ta'ala. Kita tahu bahasa Arab lebih baik lagi karena di situ dikatakan lanahdiyannahum. Ada penguat ucapan, ada dua. Lanahdiyannahum, la dan nun yang di akhir, nun. Lanahdiyannahum, sungguh kami pasti benar-benar akan memberikan, menunjukkan jalan-jalan kami. Bagaimana orang-orang yang tulus hatinya, ikhlas, ingin mengetahui Islam yang benar, tidak mungkin Allah akan membiarkannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan orang-orang yang dia memang tulus hatinya mencari jalan kebenaran, Islam yang benar, mencari jalan keselamatan, tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan memberikan jalannya. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka terlantar seperti itu? Ya, barangkali mereka memang tidak mencari jalan hidayah petunjuk yang hak, Islam yang benar. Akhirnya ya jadinya seperti itu. Wa innallaha lama'al muslimin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebersamaan Allah ini bukan kebersamaan zatnya nempel, tidak. Allah bersama dengan hambanya. Ini ada ma'iyatullah ammah, ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Ma'iyah, bahasanya ma'iyah. Kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebersamaan secara umum, secara global, universal. Maksudnya kebersamaan Allah, maksudnya Allah melihat, mendengar segala atau semua makhluknya. Entah itu orang beriman ataupun orang kafir ataupun orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perbuatan mereka.
melihatnya, mendengarnya, tidak ada bedanya antara siang maupun malam hari. Bersamaan saat umum. Jadi tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Semua hal itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebersamaan Allah yang umum. Kemudian ma'iyatullah bil khassah. Kebersamaan Allah yang khusus. Maksudnya adalah kebersamaan Allah bersama dengan orang yang beriman, yang bertakwa. Maksudnya adalah kebersamaan Allah bersama mereka. Allah membantu mereka, Allah menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga mereka. Maksudnya itu. Sebagaimana ketika Rasulullah alaihi wasallam berada di gua ketika sembunyi itu ya. Bersama dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar khawatir, ini orangnya sudah di depan nih. Kakinya sudah kelihatan gimana kalau kita ketangkap, nah sudah alamat ini. Maka Rasulullah alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan. Apa? Inna Allaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya ma'iyah khassah. Jadi Allah bersama orang beriman dengan Allah menolong mereka, membantu mereka, menyelamatkan mereka, menjaga mereka. Kalau kebersamaan Allah bersama dengan seluruh makhluk, jadi maksudnya Allah mengetahui apa perbuatan yang dilakukan oleh para makhluknya. Tapi secara khusus, jadi Allah yang menyokong, mendukung, membantu, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah Ta'ala dengan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau di dasar lautan itu di dalam perut ikan, itu kebersamaan Allah bersama Nabi Yunus adalah kebersamaan yang khusus bersama dengan orang yang beriman, apalagi Nabi di antara para nabi-nabi. Jadi Allah menolong Nabi Yunus. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, beramal sholih. Tapi Allah Ta'ala tetap berada di atas arsy-Nya, tidak menempel dengan makhluknya. Allah Ta'ala berada di atas arsy-Nya, tidak menempel dengan makhluknya sama sekali. Ya, kita harus senang bersama. Wa hadzal fi'lu lil ma'mur wa tarkul mahdhur la budda an yakuna an nuril wa ilmi. Dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah ini haruslah berdasarkan ilmu. Jadi kita mau melakukan ketaatan berdasarkan ilmu. Kita menjauhi larangan juga berdasarkan ilmu. Kalau kita sebut ilmu maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu secara umum, maksudnya ilmu bahasa Indonesia, geografi, fisika, itu juga ilmu secara umum. Maksudnya ilmu ini ilmu secara syar'i. Seorang ingin mentaati Allah harus dengan ilmu. Seorang menjauhi larangan Allah juga harus dengan ilmu. Ini harus tahu. Dalam ketaatannya ini seperti apa? Taatnya ini amalnya seperti apa? Menjauhi larangan. Larangannya ini yang mana larangannya? Larangannya apa? Itu semuanya diketahui dengan ilmu. Karena kita tahu amal ketaatan itu dengan ilmu. Kita tahu ibadah dengan ilmu. Kita tahu meninggalkan larangan. Larangannya apa? Larangannya syirik, zina, khamr. Ini juga diketahui dengan ilmu. Jadi semuanya ini dengan ilmu, menjalankan perintah maupun menjauhi larangan ini dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, demikianlah kami mewahyukan kepada wahai Muhammad ruhan Al-Quran dari perintah kita. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina. Yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu keimanan, dan kami jadikan pada Al-Quran ada cahaya petunjuk yang kami jadikan untuk kami berikan petunjuk dengan Al-Quran itu orang-orang yang kami kehendaki. Di Nabi Muhammad pun juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan engkau Muhammad sungguhnya bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dengan Al-Quran, dengan ilmu. Jika orang mau menunjukkan kebenaran kepada orang lain, baik harus dengan ilmu. Orang mau melarang orang lain untuk melakukan ini harus dengan ilmu juga. Maksudnya perbuatan yang mau ditinggalkan itu perbuatan apa? Perbuatan ini terlarang atau tidak terlarang? Misalnya kita mau melarang orang untuk makan apel, tidak boleh dimakan apel. Dan kenapa? Apelnya nggak ada masalah, halal. Nah, jangan sampai salah seperti itu gitu. Kita itu melarang pun juga harus dengan ilmu. Yang terlarang, yang dilarang itu bisa diketahui dengan ilmu. Kita melarang khamr. Dalilnya apa larangannya? Nah gitu. Kita harus tahu. Memang terlarang. Dan sampai melarang perbuatan yang tidak terlarang. Makanya di terakhir pembahasan nanti ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Perbuatan yang ke-10, jalan keselamatan yang ke-10 adalah orang dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Kemudian terakhir ucapan Bakar bin Khunais rahimahullah, dia mengatakan kaifa yakunu muttaqiyyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin orang bisa dia bertakwa, menjauh, menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu, mau menghindar dari apa ya? Jadi maksudnya adalah seorang ketika dia ingin menjauhi sesuatu, menghindari sesuatu atau melakukan sesuatu, maka dia haruslah dibangun dengan ilmu. Yang dilarang itu tahunya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu ini diperintahkan, ini juga tahunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.